TikTok Shop ditutup. Apa sih penyebabnya? Oke, setelah gue amati dan gue sebagai pelaku bisnis dan juga jualan di TikTok Shop, plus juga sebagai content creator, ternyata ini loh masalahnya. Satu, pasar Tanah Abang atau pasar offline grosir lainnya sepi. Yang kedua, brand lokal harganya dibantai sama barang impor. Yang ketiga, kemungkinan ada strategi dumping yang bisa merusak harga brand lokal. Apa sih strategi dumping? Strategi dumping itu untuk merusak harga-harga pasar di negara lain. Karena di negara lokalnya dia sudah menjual dan mengambil untung. Maka dari itu, di negara lain dia bakar uang. Tapi untuk strategi dumping ini masih kemungkinan ya guys. Yang keempat, perang harga di e-commerce atau di online. Karena semua orang berkesempatan untuk jualan. Akhirnya orang-orang yang jualan buat sampingan, yang notabene dia bekerja sambil jualan semakin masif. Nah, orang-orang seperti itu tuh prinsipnya dia tuh yang penting punya uang jajan, yang penting punya sampingan. Dia juga nggak mikirin beban sewa gedung, dia nggak mikirin beban operasional, dia nggak mikirin beban-beban lainnya. Bahkan mungkin dia juga cuma dropshipper yang bisa jualan dan barangnya ada di orang lain. Tapi kalau buat perusahaan atau pembisnis atau yang sudah punya karyawan, nggak mungkin mikirin keuntungan yang kecil. Maka dari itu terciptalah perang harga. Karena banyak orang-orang yang jualan tadi nggak mikirin untung besar atau pikirannya yang penting untung dikit tapi bisa buat jajan. Maka dari itu terciptalah perang harga. Karena orang-orang seperti tadi dia langsung ambil ke distributor, bahkan dia langsung ambil ke produsen atau ke importir. Dia langsung jualan dari rumah dengan harga yang murah. Akhirnya terciptalah perang harga. Yang kelima, pabrik, produsen langsung jualan ke customer melalui e-commerce. Dan itu yang menciptakan perang harga atau merusak harga. Yang keenam, import ilegal dari suatu negara. Yang ketujuh, TikTok lagi waktunya bakar duit, makanya harganya murah atau disubsidinya terlalu besar. Karena market di Indonesia udah bukan waktunya bakar uang. Contohnya di e-commerce lain, sekarang udah bukan waktunya bakar uang lagi, tapi sekarang udah waktunya cari cuan. TikTok muncul, dia strategi baru social commerce dengan bakar uang. Yang kedelapan, yang diuntungkan seleb-seleb dan influencer. Tapi menurut gua nggak juga ya. Yang kesembilan, TikTok Shop di-banned. Sebenarnya TikTok Shop tuh nggak di-banned ya, atau misalnya TikTok itu nggak di-banned, cuma diregulasi. Jadi dipisahkan antara sosial media dan e-commerce. Dan yang terakhir, UMKM yang belum bisa beradaptasi dengan adanya teknologi terbaru seperti social commerce ini atau online. Guys, ini nggak mudah ya, karena pengalaman gue pribadi aja belajar online itu juga nggak mudah gitu. Apalagi orang-orang seperti UMKM yang udah nggak mudah lagi. Mereka boro-boro mikirin untuk belajar online, mikirin buat makan hari ini aja susah coy. Contohnya UMKM seperti itu, dia sudah dipusingkan dengan beban hidup di hari itu, atau di waktu itu. Nggak mungkin dia mikirin untuk belajar online lagi. Nah, di situ apa solusinya? Jadi, apa tanggapan kalian tentang masalah ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan untuk solusinya, bakal gue bahas lebih lengkap lagi di YouTube gue ya guys.